Yuer, suaranya menahan rasa sakit yang memilukan saat air mata mengalir dari matanya. Tampaknya telah mendengar tangisan putus asa wanita itu, remaja laki-laki itu akhirnya bergerak. Dia membuka matanya yang lelah, pupil matanya yang jernih menatap lurus ke arah Xia Ruoyun, bibir tipisnya bergetar ringan dengan suara lemah. "Kakak." Xia Ruoyun batuk dua teguk darah segar, sosoknya yang berlumuran darah menyilaukan di bawah sinar matahari. "Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Beri kami pagoda ilahi kuno. Dan aku akan melepaskannya." Lu Chen membiarkan emosi di wajahnya memudar dan menatap dingin ke arah Xia Ruoyun. Bahkan jika wanita itu penting, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kekuasaan. Dengan kekuatan di tangan, tidakkah dia bisa memiliki wanita yang dia inginkan? Wajah Xia Ruoyun menjadi lebih pucat. Matanya menoleh ke arah pria parubaya yang dingin dan kejam di belakangnya, dan mengucapkan satu kata pada satu waktu. "Yuer adalah putramu, garis keturunan keluarga Xiamu." Xia Ming tertawa dua kali dan berkata tanpa perasaan. "Dalam garis keturunanku hanya ada Cuksu saja. Xia Linyu yang sakit-sakitan tidak berguna ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi anakku. Namun untuk mendapatkan pagoda ilahi kuno, bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang layak." Tubuh Xia Ruoyun bergetar sekali dan dia perlahan menutup matanya. Dia hanya membukanya setelah beberapa saat, tatapan lembut menyinari tubuh remaja laki-laki yang terluka itu. "Yuer, apakah kamu akan takut?" Xia Linyu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. "Aku tidak takut, kakak. Jangan beri mereka pagoda ilahi kuno. Jika tidak, ibu dan kakek akan mati sia-sia. Aku percaya bahwa suatu hari, kakak akan membalas kematianku." Lu Chen menginjak dada Xia Linyu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya semakin pucat. Lu Chen mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, "Gali hati Xia Linyu, dan sobek anggota tubuhnya saat dia masih hidup." Suara dingin pria itu berdering seperti palu, mengetuk hati Xia Ruoyun dengan keras, dia meraung dengan marah karena patah hati. "Lu Chen, aku seharusnya tidak mempercayakan Yuer kepadamu." Dua pria menekan Xia Linyu ke tanah, dan pedang es menebas ke arah anggota tubuhnya, darah segar memercik, membuat pupil matanya merah. Xia Ruoyun berteriak serak, dengan mata merah. "Lepaskan Yuer, jika kamu melepaskannya, aku akan..." "Kakak," suara samar itu lemah, tetapi di lembah ini, itu jelas jatuh di telinga Xia Ruoyun. "Jangan beri mereka pagoda ilahi kuno. Hanya dengan pagoda ilahi kuno, dapatkah kamu membalas ibu? Jika tidak, aku lebih baik mati." Pedang itu dengan keras menusuk dada Xia Linyu, kata-kata terakhirnya hilang di tenggorokannya. Xia Linyu terbaring di genangan darah, matanya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dia merasa hidupnya menghilang, tatapan penuh keterikatan dan kecemasan. Dia akhirnya bisa bertemu ibunya lagi, tapi bagaimana dengan kakak perempuannya? Dia sudah menjadi yang terakhir dari keluarganya. Jika dia meninggal, seberapa besar rasa sakit dan kesepian yang akan dirasakan kakak perempuannya? Xia Ruoyun memuntahkan seteguk darah, tersandung saat dia berlari menuju Xia Linyu. "Yuer, itu semua salahku. Aku mempercayai orang lain dan menyebabkan kematianmu. Kakek sudah meninggal, ibu sudah meninggal, bahkan kakek dari pihak ibu juga telah meninggal. Hanya kamu yang ada di sisiku.
Yuer, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan memberimu kedamaian seumur hidup. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Xia Ruoyun perlahan berdiri, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kegilaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku ingin kalian semua menemani Yuer dalam kematiannya. Pada saat itu, langit kehilangan warna. Guntur menggelegar dan kilat menyambar dengan ganas, menerangi bentangan langit yang gelap itu. Bahkan setelah cedera parah, dia masih memiliki kekuatan untuk meledakkan diri. Ekspresi Xiaming berubah, dan wajahnya jatuh. Dia harus mengakui, putri ini memiliki bakat yang hebat, tetapi sayangnya, dia tidak dilahirkan dari wanita yang paling dicintainya. Jadi jika dia membiarkannya terus tumbuh, Cuksu dan ibunya hanya akan merasa sedih. Tidak peduli apa, dia tidak ingin melihat itu terjadi. Demi putri lain yang dia sukai, dia hanya bisa menyerah pada benih busuk yang seharusnya tidak pernah lahir ini. Xia Ruoyun tertawa gila, tawanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia berteriak dengan marah. Xiaming, Lu Chen, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan bisa membalaskan dendam mereka. Sayangnya Xia Cuksu tidak ada di sini. Jika tidak, bukankah menyenangkan pergi ke neraka bersama? Kekuatan kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan batu-batu di lembah jatuh, mengiringi tawa gila wanita itu dan menyebabkan hati Xiaming bergetar. Namun, tidak ada yang terjadi. Seluruh lembah menjadi sunyi sekali lagi. Xia Ruoyun menyemburkan seteguk darah. Berlutut dengan satu lutut dengan aliran darah yang mengalir keluar dari mulutnya, dia melotot dengan keengganan dan kebencian pada orang-orang di depannya. Mengapa? Mengapa kamu menghentikanku untuk meledakkan diri? Dia melihat ke bawah. Tinjunya mengepal erat dan suaranya yang lemah diwarnai dengan kemarahan. Pada saat itu, dia merasakan pagoda ilahi kuno menghentikan pembakaran dirinya, dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan gerakan dari pagoda ilahi kuno sejak menerimanya. Kamu tidak ingin jiwaku menghilang. Tetapi jika aku bahkan tidak bisa membalas mereka, lalu untuk apa aku membutuhkan jiwa ini? Bahkan jika jiwaku tercerai-berai dan menghilang selamanya, aku ingin menyeret mereka ke neraka bersamaku. Suara Xia Ruoyun bergetar, sekarang dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk meledak lagi. Yuer, maafkan aku, kakakmu ini tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membalaskan dendammu. Air mata menetes tanpa henti dari pipinya, jatuh dan merembes ke tanah. Tiba-tiba, dia tertawa keras lagi. Aku, Xia Ruoyun, dengan ini bersumpah, bahwa suatu hari aku akan membiarkan orang-orang yang pernah menyakiti kami, membayarnya kembali, darah untuk darah. Aku akan membiarkan mereka jatuh ke titik di luar penebusan. Bahkan jika aku harus membayar dengan kehidupan kekalku di neraka. Suara wanita itu seperti kutukan, tertinggal di telinga Lu Chen. Itu menimbulkan kepanikan yang tiba-tiba di dalam hatinya, sampai-sampai dia tidak berani menatap mata yang penuh dengan kebencian yang mendalam. Xia Ruoyun memuntahkan seteguk darah lagi saat tatapannya melewati wajah setiap orang di depannya, seolah mencoba mengingat mereka, seolah mengukir penampilan mereka jauh ke dalam pikirannya. Organnya sudah rusak, dia tidak akan hidup lama. Xiaming memandang tanpa perasaan pada wanita di tanah, seolah-olah wanita itu bukan putrinya, melainkan musuh bebuyutannya. Xia Ruoyun, keluarkan pagoda ilahi kuno. Xia Ruoyun tersenyum,
Lengannya erat memegang tubuh tanpa kaki pemuda itu, dia perlahan berdiri. Tanpa ragu-ragu, memegang tubuh Xia Linyu, dia berbalik dan melompat dari tebing. Tidak baik. Wajah Xia Ming memucat, dan menjadi gelap dalam sekejap. Penjaga, pergilah mencari, dan temukan tubuhnya. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan dapat menemukan pagoda ilahi kuno.